Hello everyone, my name is Chris and today let's talk about COVID-19. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan adanya penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Dan kini wabah tersebut telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada awalnya, di Wuhan terjadi beberapa kasus radang paru-paru atau pneumonia yang tidak diketahui apa penyebabnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata virus tersebut berasal dari hewan-hewan liar seperti kelelawar, ular, dan rusa. Berdasarkan data yang ada, total kematian yang disebabkan oleh karena penyakit ini sudah mencapai lebih dari 30.000 korban jiwa. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah mencapai sekitar 150 korban jiwa. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih penyebaran coronavirus sangat cepat? Padahal penyakit tersebut baru saja ditemukan. Mungkin salah satu penyebabnya karena gejala-gejala penyakit corona mirip dengan penyakit pada biasanya, seperti demam, batuk, sesak napas, diare, dan keletihan. Masyarakat biasanya meremehkan gejala-gejala tersebut dan merasa tidak perlu pergi ke dokter. Padahal bisa berbahaya jika penyakit tersebut adalah corona. Yang jadi berbahaya adalah ketika orang tersebut tidak sadar bahwa dia terkena corona dan orang tersebut bepergian ke tempat umum atau tempat-tempat ramai. Ketika ia batuk, maka ia bisa menyebarkan virus tersebut ke orang-orang lain atau ke benda-benda seperti meja, kursi, tembok. Virus-virus corona bisa menempel di benda-benda cukup lama, dan ketika benda-benda tersebut dipegang oleh orang lain, maka orang lain itu bisa saja terkena corona. Makin banyak orang yang terkena penyakit ini, maka penyebaran penyakit ini pun akan semakin cepat. Ditambah lagi, hingga sekarang belum ditemukan adanya vaksin untuk penyakit. Dan saat ini, dokter-dokter di Indonesia sangat kurang dan sangat kewalahan dalam memerangi corona ini. Sehingga para pasien yang terkena penyakit corona hanya bisa diisolasi di tempat-tempat yang jauh dari. Lalu, bagaimana sih dampak penyakit corona ini di Indonesia? Sebenarnya, penyakit ini sangat berdampak ke seluruh wilayah Indonesia, ke semua kalangan, pelajar, orang tua, pekerja, pemerintah, tenaga medis, semua terkena dampaknya. Dalam menyikapi penyakit COVID-19, pemerintah mengeluarkan surat edaran bahwa para pelajar diwajibkan untuk belajar dari rumah secara online. Bahkan sampai ujian nasional pun dibatalkan karena penyakit. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Contohnya adalah lockdown atau program di mana kita diwajibkan untuk tinggal di rumah. Walaupun sebenarnya lockdown ini tidak sempurna atau masih punya kelemahan, yaitu tidak semua orang bisa mengikuti lockdown karena di luar sana banyak orang tua, kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarga mereka. Contohnya seperti driver ojek online yang pekerjaannya tidak mungkin dilakukan dari rumah. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus ikut berpartisipasi dalam menghadapi penyakit ini. Tentu saja kita sebagai masyarakat hanya bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah social distancing atau physical distancing. Hal yang dimaksud di sini adalah menjaga jarak kita sejauh minimal 1 meter. Mengapa sih hal ini harus dilakukan? Karena penyebaran coronavirus itu berasal dari penderita yang batuk ataupun bersin. Ketika mereka batuk ataupun bersin, maka mereka menyebarkan virus corona tersebut. Dan ketika kita menghirup virus tersebut, maka kita pun ada kemungkinan untuk terkena. Menerapkan social distancing memang bisa jadi sangat membosankan bagi sebagian orang. Tapi jadikan hal ini kesempatan untuk kalian mencari
hobi kalian yang bisa kalian lakukan dalam rumah. Hal kedua yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya adalah dengan cuci tangan. Cuci tangan pun kita tidak boleh sembarangan. Ada gerakan-gerakan yang harus dilakukan agar memastikan seluruh tangan kita bersih. Yang pertama adalah membersihkan telapak tangan, yaitu dengan gerakan seperti ini, dan juga sela-sela jari. Lalu jangan lupa juga punggung tangan dan juga kuku dengan seperti ini. Pastikan kalian menggunakan air yang mengalir dan juga sabun yang cukup. Mengapa harus air mengalir? Karena dengan adanya aliran air tersebut, virus-virus akan terbawa. Jika kita menggunakan air yang menggenang, maka virus-virus tersebut malah akan menempel di air-air yang menggenang. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker jika kita bepergian keluar rumah. Masker ini bertujuan untuk melindungi kita dari virus-virus yang disebarkan oleh orang lain. Masker ini bertujuan agar kita tidak menghirup virus tersebut. Pastikan ketika menggunakan masker kalian tidak terbalik, karena bagian depan masker adalah bagian yang tidak menyerap, sehingga virus-virus tidak akan masuk ke dalam masker. Yang kedua, jangan menarik-narik bagian depan masker, karena di bagian depan tersebut banyak virus-virus yang menempel. Setelah kalian melepaskan masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, ataupun ketika kalian berada di luar ruangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Cara selanjutnya adalah dengan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kalian. Semakin tinggi daya tahan tubuh kalian, maka kemungkinan kalian akan terinfeksi virus corona pun semakin kecil. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kalian. Yang pertama, jangan stres, karena jika stres dapat menurunkan daya tahan tubuh kalian. Yang kedua, pastikan kalian makan makanan yang sehat, bergizi, dan mengandung vitamin yang dibutuhkan bagi tubuh. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Kita diharuskan untuk tetap berada di dalam rumah, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak berolahraga. Ada banyak jenis olahraga yang dapat kita lakukan di rumah, seperti push up, sit up, jumping jack, ataupun yoga juga bisa dilakukan dalam rumah. Hal lain yang dapat kalian lakukan adalah dengan menjaga kebersihan rumah kalian. Tidak hanya diri kalian, tetapi rumah juga harus dibersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan perabot-perabot yang ada di rumah. Jangan lupa juga menggunakan cairan disinfektan agar bakteri dan virus yang menempel pun. Indonesia saat ini sedang berada di kondisi-kondisi buruk dan kondisi-kondisi yang sulit. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus ikut serta dan bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia yang telah berjuang dengan sebaik mungkin melawan penyakit COVID-19. Saya juga terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Masyarakat harus ikut serta dan mendukung pemerintah, tenaga medis yang telah berjuang. Jika kita tidak ikut serta, maka perjuangan mereka pun akan menjadi sia-sia. Pertanyaannya, mau nggak kalian ikut serta? Jawaban di tangan kalian.